Hai siswa SMA seluruh Indonesia, apa kabar Anda hari ini? Kita bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya Pak Bos di Pak Bos Channel. Materi kali ini adalah materi kelas 12, yaitu tentang lanjutan sifat koligatif larutan. Pada video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang sifat koligatif larutan, antara lain penurunan tekanan uap dan kenaikan titik didih. Pada pertemuan ini yang mau saya jelaskan adalah penurunan titik beku. Sebelum kita lanjutkan, kembali saya ingatkan bahwa dalam belajar sifat koligatif larutan kita harus tetap mengingat konsep dari konsentrasi, bagaimana cara menentukan konsentrasi zat di dalam suatu larutan. Yang kemarin sudah kita jelaskan, video sebelumnya ada 3, antara lain molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Dan yang kita gunakan di dalam penurunan titik beku ini adalah molalitas. Maka sekali lagi kita ingatkan bahwa molalitas itu sama dengan massa zat terlarut per mR-nya dikali 1000 per massa pelarutnya, di mana nanti molalitas itu akan kita gunakan baik dalam kenaikan titik didih dan juga dalam penurunan titik beku. Sedangkan yang 2 lagi seperti fraksi mol itu sudah kita gunakan di penurunan tekanan uap, dan molaritas nanti kita gunakan di tekanan osmotik. Penurunan titik beku yang kita lambangkan dengan delta TF. Apa itu titik beku? Titik beku larutan adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatannya, atau titik di mana air mulai membeku. Pada tekanan 1 atmosfer, kita semua sudah tahu bahwa air itu membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Tetapi kenapa bisa terjadi penurunan titik beku pada larutan? Sama halnya dengan waktu kita belajar titik didih, di mana terjadi kenaikan titik didih pengaruh dari zat terlarut yang terdapat di dalam larutan, sehingga dia mengganggu tekanan uap ke atas, sehingga untuk mencapai tekanan uap untuk mendidihkan air itu harus dinaikkan suhu. Begitulah sebaliknya, karena pengaruh dari zat terlarut ini, maka cairan atau airnya sulit untuk membeku. Maka perlu penurunan suhu lagi supaya terjadi pembekuan. Bagaimana hubungan konsentrasi zat terlarut di dalam suatu larutan terhadap penurunan titik beku dapat kita lihat dalam rumus berikut ini. Untuk larutan yang non elektrolit, delta TF sama dengan M kali Kf, di mana delta TF itu adalah penurunan titik beku, sedangkan M adalah konsentrasi dalam molal atau molalitas. Kemudian Kf adalah konstanta penurunan titik beku. Nanti untuk menentukan berapa titik beku dari larutannya, kita kurangkanlah titik beku dari pelarut dikurang perubahan titik bekunya atau penurunan titik bekunya, yaitu delta TF-nya. Untuk memudahkan kita memahami konsep penurunan titik beku ini, marilah kita lihat contoh soal berikut. 1. Sebanyak 18 gram glukosa C6H12O6 dilarutkan ke dalam 500 gram air yang air C12, H1 dan O16. Tentukan titik beku larutan glukosa jika Kf air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal. Sama halnya waktu kita latihan untuk menentukan titik didih suatu larutan, maka di dalam soal ini yang pertama kita perhatikan adalah siapa yang berperan menjadi zat pelarut dari siapa yang zat terlarut. Dalam hal ini pelarutnya adalah air, kemudian zat terlarutnya adalah glukosa. Maka kita buat dulu diketahuinya supaya kita mudah nanti mengerjakan soalnya. Yang pertama, massa dari pelarut yaitu air 500 gram. Kemudian massa dari zat terlarut yaitu glukosa 18 gram. Kemudian MR zat terlarutnya 180. Kf air 1,86 derajat Celcius per molal.
tentunya yang ditanya tadi adalah titik beku dari larutan atau TF dari larutan. Maka untuk menentukan titik beku dari larutan, kita kurangkanlah titik beku dari pelarut dikurang perubahan titik bekunya, yaitu delta TF-nya. Maka yang pertama nanti kita cari adalah delta TF, di mana delta TF dirumuskan delta TF sama dengan M kali KF. Maka disinilah fungsi daripada M atau molalitas itu. Kembali kita tunjukkan rumusnya. M sama dengan massa zat terlarut per mR-nya kali 1000 per massa pelarutnya. Kita masukkanlah harga-harga dari semua yang tertera dalam rumus ini. Yang pertama UI2-nya tadi 18, kemudian MR-nya 180, kemudian UI1-nya 500. Maka tentunya molalitasnya sama dengan 0,2 molal. Baiklah, molalitasnya sudah kita peroleh. Kita hitunglah berapa sekarang delta TF-nya. Di mana delta TF sama dengan M kali KF. KF-nya tadi 1,86. Kita masukkan harganya, berarti M tadi 0,2 kali 1,86. Berarti hasilnya 0,372 derajat Celcius. Maka kita carilah titik beku larutannya. Penurunannya 0,372. Nah, kita harus ingat dulu bahwa pelarutnya tadi adalah air. Kalau pelarutnya air, berarti titik bekunya sama dengan 0 derajat Celcius. Nah, turun dia dari 0 sebesar 0,372. Maka titik beku larutan sekarang 0 dikurang 0,372. Tentunya sama dengan negatif 0,372. Inilah titik beku larutan karena pengaruh dari zat terlarut, yaitu glukosa tadi. Contoh soal kedua. Sebanyak 15 gram urea MR60 dilarutkan dalam 400 gram etanol. Jika KF etanol 1,22 derajat Celcius per molal dan titik beku etanol negatif 117,2 derajat Celcius, tentukanlah titik beku larutan urea dalam etanol tersebut. Maka seperti yang saya katakan tadi, kita lihat dulu siapa sebagai pelarut. Siapa zat terlarut? Zat terlarutnya berarti urea. Dia dilarutkan dalam etanol, berarti etanol lah sebagai pelarutnya. Karena pelarutnya bukan air, maka kita lihat dulu berapa titik beku dari pelarutnya. Titik bekunya negatif 117,2. Jadi kalau dia tadi air 0 derajat Celcius, ini jauh di bawah 0, yaitu negatif 117,2. Maka supaya mudah kita memahaminya atau mengerjakannya, kita buat dulu semua apa yang diketahui tadi. Massa zat pelarut 400 gram, yaitu etanol. Massa dari zat terlarut, yaitu urea 15 gram. MR urea 60 dan KF etanol tetapannya sama dengan 1,22. Dan TF etanol atau titik beku dari pelarutnya negatif 117,2. Yang ditanya adalah TF larutan atau titik beku dari larutan. Untuk menentukannya, rumusnya adalah TF larutan sama dengan TF pelarut dikurang delta TF-nya. Maka kita cari dulu delta TF-nya, di mana delta TF dirumuskan sebagai M kali KF. Kembali kita cari M-nya dari rumus. M sama dengan massa zat terlarut per mR-nya kali 1000 per massa pelarutnya. Maka kita masukkan harganya. Berarti tadi terlarutnya 15 gram, MR-nya 60 kita masukkan, kemudian massa dari pelarutnya 400. Maka molalitasnya sama dengan 0,625 molal. Karena molalnya sudah kita ketahui, maka kita masukkanlah ke rumus delta TF tadi. Delta TF sama dengan M kali KF, di mana tadi M-nya 0,625 dan KF-nya 1,22. Maka hasilnya sama dengan 0,7625 derajat Celcius. Maka titik beku larutannya, titik beku pelarut dikurang perubahan titik bekunya, yaitu tadi kita peroleh ya delta TF-nya 0,7625. Kita kurangkanlah itu dari titik beku dari pelarutnya, yaitu minus 117,2 dikurang 0,7625.
Maka hasilnya sama dengan minus 117,9625. Maka titik beku larutan urea dalam etanol sama dengan negatif 117,9625 derajat Celcius. Demikianlah konsep dan pembahasan soal tentang penurunan titik beku larutan. Maka pertemuan berikutnya dalam sifat koligatif larutan kita akan nanti menjelaskan konsep dan latihan soal tentang tekanan osmotik. Ikuti terus pembelajaran saya di Pak Bos Channel supaya jangan ketinggalan materi-materi selanjutnya. Sampai sekian, sampai jumpa, salam sehat.